Campaign is generally exemplary persuasion in action. Kata-kata tersebut merupakan istilah kampanye yang dikenal sejak tahun 1940-an. Kampanye secara umum adalah suatu kegiatan untuk membujuk publik. Kampanye merupakan salah satu taktik PR untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Menurut Rogers dan Storey, kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisir dengan tujuan untuk menciptakan dampak terhadap khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Rahmadi, kampanye adalah kegiatan yang terorganisir secara sistematis untuk mendorong masyarakat melakukan sesuatu yang diinginkan. Singkatnya, kampanye adalah kegiatan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu kepada khalayak yang besar. Dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Pesan kampanye merupakan isi kampanye yang akan membawa sasaran mengikuti apa yang diinginkan dari program kampanye, yang pada akhirnya akan sampai pada tujuan kampanye. Selain itu, pesan kampanye juga ada ciri-cirinya loh. Bagaimana ya ciri-ciri pesan kampanye? Apakah yang menghibur? Apakah seperti Mas Perindo? Apakah seperti baliho kepak sayap? Tentu bukan dong. Coba kita lihat di poster tersebut. Dari poster tersebut dapat terlihat beberapa ciri-ciri pesan kampanye. Yang pertama, memiliki overlapping of interest dengan khalayak. Yang kedua, ringkas, jelas, memorable, dan readable. Yang ketiga, bersifat argumentatif yang berdasarkan alasan yang etis dan dapat dipercaya. Yang kelima, konkret dan berkaitan langsung dengan masalah. Agar hasil kampanye dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan, maka pesan harus disusun berdasarkan ciri-ciri pesan kampanye dan merepresentasikan tujuan kampanye yang sudah dibuat. Persuasi merupakan dasar kampanye. Menurut buku Antar Venus, kampanye merupakan sebuah tindakan komunikasi dua arah yang didasarkan pada pendekatan persuasi. Apa itu pendekatan persuasi? Pendekatan persuasi merupakan salah satu cara kampanye yang tujuannya bersifat mengajak dan menganjurkan perubahan pada ranah afektif dan behavioral. Antar Venus membagi teori desain pesan kampanye menjadi 4, yaitu yang pertama, model keyakinan kesehatan. Menurut model ini, manusia akan mengambil tindakan untuk mencegah, menyaring, dan mengkontrol berbagai kondisi dirinya. Dalam hal ini adalah penyakit dengan berdasarkan kepada faktor berikut: kelemahan, resiko, keuntungan, rintangan, bertindak, dan kemampuan diri. Pada intinya, model ini menjelaskan kondisi-kondisi yang sangat diperlukan bagi terjadinya suatu perubahan perilaku. Yang kedua, teori tahapan perubahan. Teori ini menjelaskan tahapan-tahapan untuk mencapai target sasaran kampanye dalam merubah sebuah perilaku. Ada 5 tahapan untuk mencapai perubahan. Yang pertama, pada tahap ini individu belum mempunyai kepedulian terhadap masalah atau pre-contemplation. Yang kedua, individu menyadari bahwa dirinya mungkin saja mempunyai risiko dari masalah atau contemplation. Yang ketiga, individu telah memutuskan bahwa dirinya harus melakukan suatu tindakan dan belajar dari masalah yang ada atau preparation. Yang keempat, individu akan melaksanakan perilaku atau action. Dan yang terakhir atau yang kelima, pesan harus dapat menguatkan dan memberikan pengetahuan mengenai cara-cara mempertahankan komitmen dengan memberikan rancangan tujuan dan bagaimana menghadapi rintangan yang mungkin terjadi atau maintenance. Pada intinya, teori tersebut akan membantu membuat pesan sesuai dengan jenis khalayaknya. Teori yang ketiga yaitu teori pertimbangan sosial. Ada 3 kebebasan yang dapat dipilih manusia terhadap sebuah pesan, yaitu kebebasan untuk menerima, menolak, dan tidak memilih salah satu dari keduanya.
Dari tiga kebebasan tersebut, terjawab dalam teori ini di mana manusia tidak membuat penilaian terhadap sebuah pesan secara murni, justru berdasarkan tujuan yang dimaksud dalam pesan tersebut. Manusia selalu membandingkan sesuatu yang dianjurkan dalam sebuah pesan dengan sikap awal mereka. Dan yang terakhir, yaitu teori pembelajaran kognitif sosial. Individu bisa belajar melaksanakan suatu perilaku dengan melihat bagaimana proses orang lain melakukannya. Albert Bandura menyatakan bahwa perubahan perilaku sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam individu dan lingkungannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai merancang pesan kampanye. Seorang tokoh yaitu George menyatakan ada 10 tahap perencanaan kampanye secara sistematis. Yang pertama yaitu analisis situasi, yaitu perencanaan kampanye diawali dengan menentukan identifikasi masalah. Selanjutnya ada menetapkan tujuan, menentukan apa yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kampanye. Selanjutnya ada mengenali publik, pemilihan publik yang menjadi sasaran bergantung pada tujuan kampanye. Selanjutnya ada menentukan pesan, diawali dengan menentukan persepsi, kemudian menjelaskan pergeseran yang terjadi pada persepsi tersebut dan mengidentifikasi unsur persuasi. Selanjutnya ada strategi faktor pengkoordinasian utama, yaitu prinsip yang menjadi penuntun dan pemikiran di balik program taktis suatu kampanye. Selanjutnya ada taktik, cara untuk menjalankan strategi kampanye yang telah dirancang agar tetap dapat mencapai tujuan awal. Selanjutnya ada skala waktu menyusun perkiraan waktu pelaksanaan perlu dilakukan. Selanjutnya ada sumber daya. Pertama, sumber daya manusia. Kedua, biaya operasional. Dan yang ketiga, peralatan. Selanjutnya ada evaluasi penilaian akan keberhasilan kampanye yang dilaksanakan. Selanjutnya ada review dilakukan bila kampanye yang sama akan dilakukan kembali pada periode berikutnya, guna melihat efektivitas kampanye yang telah dilakukan dan perubahan yang perlu dirancang pada program yang selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya ada pesan kampanye dan respon halayak. Dalam buku yang ditulis Venus, aspek yang perlu diperhatikan agar pesan efektif setidaknya ada 2 aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu isi pesan dan juga struktur pesan atau respon halayak. Selanjutnya ada isi pesan. Banyak hal yang terkait dengan isi pesan, mulai dari materi pendukungnya, visualisasi pesan, isi negatif pesan, pendekatan emosional, pendekatan rasa takut, kreativitas, dan humor, serta pendekatan kelompok rujukan. Menurut Venus, sebuah kampanye akan lebih efektif bila di dalam kampanye dimasukkan contoh-contoh nyata dan foto-foto. Itu seperti bukti-bukti yang ada faktanya biar orang bisa lebih percaya lagi. Isi kampanye harus menyertakan visualisasi mengenai dampak positif atas respons tertentu yang diharapkan muncul dari halayak sasaran. Hal terakhir dalam isi adalah pendekatan kelompok rujukan halayaknya. Pesan kampanye akan lebih efektif bila memperlihatkan orang-orang yang menjadi rujukan bagi orang lainnya sebagai orang yang mengadopsi isi pesan kampanye. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur pesan atau respon halayak. Istilah struktur pesan merujuk pada bagaimana unsur-unsur pesan diorganisasikan secara umum. Ada 3 aspek yang terkait langsung dengan pengorganisasian pesan kampanye, yakni sisi pesan atau message-sidedness. Selanjutnya ada penyajian atau order of presentation, dan yang terakhir ada pernyataan kesimpulan atau drawing conclusion. Sisi pesan memperlihatkan bagaimana argumentasi yang mendasari suatu pesan persuasif disajikan kepada halayak. Pelaku kampanye atau secara pihak hanya menjadikan pesan-pesan yang mendukung posisinya, maka ia menggunakan pola pesan satu sisi atau one-side fashion. Bila pelaku kampanye yang menyajikan sebagian dari kelemahan posisi atau sebagian kelebihan dari posisi pihak lain, maka ia menggunakan pola pesan 2 sisi atau two-side message. Menurut Venus, untuk menyimpulkan karakteristik halayak dihitung dari tingkat pendidikan, kepribadian, dan tingkat keterlibatan halayak dalam kegiatan kampanye yang dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.